Audio preview. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di salah satu tempat bersama dengan Kepala Sekolah SLB Profesional Muhammadiyah Birun, Bapak Istiarsyah DXD. Nah, beliau merupakan Kepala Sekolah SLB, salah satu SLB di Kabupaten Birun. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan wawancara tentang dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah. Nah, terkait dengan hal ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan Bapak coba jawab supaya bisa memberikan saya masukan ke depannya ketika menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah bisa mengambil menjadi panutan atau idola bagi saya. Terima kasih. Nah Pak, terkait dengan masalah dilema etika ini, ketika ada kasus-kasus dilema etika di sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau saya di sekolah itu memecahkan masalah itu, saya selalu berfokus pada satu metode, yaitu yang dikenal dengan problem driven iterative adaptation. Nah, itu konteks pendekatan ini adalah masalah lokal itu diselesaikan dengan solusi lokal. Masalah sekolah, warga sekolah yang selesaikan. Masalah kampus, masalah kedinasan, maka lembaga itu yang menyelesaikan. Nah, kalau dalam konteks dari sekolah, itu mengidentifikasi masalah itu dari bottom up. Bottom up itu kita menjabarkan seperti mengidentifikasi akar masalah. Dia lawan bottom up itu top down. Kalau top down itu seperti memerintah. Ya, ini kamu buat ini kenapa kamu salah, ya kan? Seharusnya kamu seperti ini. Nah, ini kamu harus mendapatkan punishment seperti ini. Nah, itu namanya top down. Top down. Ya, kalau bottom up itu mengidentifikasi masalah itu dari akar. Ya. Apa yang penyebab masalah itu timbul dan mengapa. Jadi dalam mengidentifikasi ini kita perlu beberapa sumber itu, ya. Permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, misalnya permasalahan antar guru misalnya, ya. Jadi kita mengambil satu jembatan, menghadirkan guru-guru itu, satu guru, kemudian guru yang kedua, kemudian baru kita mengambil analisis, ya. Analisis kalau dalam problem driven iterative adaptation itu ada saya mengambil strategi fishbone. Fishbone itu sehingga kita bisa menganalisis akar-akar masalahnya, sehingga ketika kita mendapatkan akar masalah, termapping solusi yang tepat untuk mengatasi hal itu, ya, tanpa mengerugikan kedua belah pihak. Jadi itu yang sering saya lakukan, sehingga permasalahan-permasalahan di sekolah itu diselesaikan dengan musyawarah, dengan solusi yang tepat, tanpa mengintimidasi salah satu pihak. Nah, karena kalau kita mengintimidasi salah satu pihak itu tidak bagus di sekolah, karena akan condong kepada salah satu pihak. Tapi kalau kita mengidentifikasinya dengan akar masalah, kemudian solusi, kemudian bagaimana melaksanakan solusi tersebut, sehingga ini akan menjadi sebuah solusi yang bagus dan maslahah bagi kedua belah pihak. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan kasus-kasus yang dilema etika berarti bisa diselesaikan di secara lokal Pak, ya. Ya. Kemudian di sana harus secara bottom up. Baik. Kemudian Pak, selama ini bagaimana caranya Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah?
terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, si A benar, si B pun benar. Nah, kan terjadi dilema. Nah, bagaimana langkah Bapak? Oke. Nah, ini kasusnya luar biasa ya, karena dua-duanya benar. Biasanya itu kan satu salah, satu benar. Nah, kalau kedua-duanya benar, ini kita mengangkat hal yang positif, ya. Dan ketika itu adalah sesuatu yang benar, maka tujuannya itu untuk meningkatkan integritas, untuk meningkatkan visi misi sekolah, untuk meningkatkan kompetensi atau indikator lainnya. Kenapa? Karena dua-duanya positif. Nah, kalau saya mengambil satu pihak yang benar, sedangkan yang pihak ini juga benar, ini kan akan menjadi kontradiksi yang tidak baik. Nah, jadi ketika dua ini benar, yang saya lakukan adalah saya mengkomunikasikan seperti ini contohnya. Jika solusi yang ibu terapkan ini bagus, menurut ibu apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya? Dan jika itu terjadi, bagaimana strategi dalam mengatasi masalah tersebut? Nah, jadi kedua-dua solusi ini kita memberi sebuah intervensi pertanyaan yang dapat mengukur seberapa kuat kedua-duanya ini. Nah, ketika kedua-duanya ini bagus, kedua-duanya ini bisa kita ambil ya, menjadi satu kesimpulan yang satu pendapat, dua pendapat menjadi satu. Di mana kedua belah pihak ini menyetujui dan juga ini dia tidak menolak apa yang diberikan. Maksudnya apa yang telah dipaparkan oleh temannya. Jadi sehingga dua-dua ini sama-sama menopang. Jadi mengukurnya begini Pak, maksudnya mengukurnya ini sama-sama kita melihat celah-celah yang mungkin akan terjadi dan bagaimana itu nanti proses penyelesaiannya. Kalau dalam proses penyelesaiannya itu lebih bagus mungkin di orang pertama, ya. Nah, ini kita kasih ini transparansi kerangka berpikir yang positif sehingga kedua-dua belah pihak ini bisa menerima. Jadi kita tidak mengambil salah satu kemudian menjatuhkan satu yang lain, tapi kita mengambil dua-duanya dengan merangkum dua ini menjadi satu. Nah, begitu. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk yang selanjutnya Pak, adakah langkah-langkah atau prosedurnya seperti yang Bapak katakan tadi? Berarti ada prosedur yang pertama, kira-kira bagaimana itu Pak? Prosedur gini dah. Kalau tadi kan itu langkah keduanya atau seperti apa? Itu kan langkah itu. Kemudian setiap langkah setiap satu pendapat yang bagus, saran yang bagus, itu kan harus diuji coba ya Pak. Ya. Diuji cobanya itu bukan hanya kepada saya. Misalnya ini mereka ada keduanya itu memiliki strategi pembelajaran yang bagus untuk mengatasi pembelajaran anak disabilitas keturunan apa. Kan kedua-duanya bagus ini. Nah, ketika kita ingin menguji coba, ya, kalau dari sayanya udah oke nih. Nah, kan kita akan uji coba ke publik. Publik dalam konteks sekolah adalah guru. Ya. Nah, jadi kita cari pendapat dari guru. Sudah kita ambil pendapat dari guru, mana yang lebih mudah dan yang mana lebih bisa saling menopang, kemudian diimplementasikan. Kan gitu dia Pak. Diimplementasikan, kemudian diuji coba, kemudian direview kembali. Kalau direview ada dua konteks Pak. Work or doesn't work. Ya. Berhasil atau enggak? Kalau berhasil apa buktinya? Kalau tidak berhasil bagaimana ini bisa berhasil? Nah, mungkin dari pendapat yang ini bisa menopang untuk keberhasilan strategi yang akan kita lakukan di uji coba selanjutnya. Jadi ada dua itu yang harus kita uji. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya di mana? Kesimpulannya ini pada uji publik nanti. Uji publik dan keberhasilan strategi yang disodorkan kepada kita. Jadi jadi keputusan itu bukan hanya dari saya, tetapi dari community sekolah yang akan menyimpulkan bersama-sama. Tapi tetap keduanya ini kita apresiasi.
Baik Pak, berarti di sini saya menangkap bukan hanya Bapak saja yang terlibat, namun semua warga sekolah ikut di dalamnya. Ya. Nah, untuk melihat progres work atau doesn't work tadi. Ya. Seperti itu Pak ya. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, apakah terlihat efektif dengan langkah-langkah yang tadi Bapak contohkan? Kalau saya yang setelah saya uji coba itu sangat efektif, ya. Karena apa? Kenapa itu efektif? Karena ketika kita melakukan sebuah keputusan yang didasarkan dengan fondasi yang kuat, ya, maka dia akan berimpak kepada kemaslahatan. Kan begitu Pak? Ada proses pembelajarannya di situ. Kemudian Pak, adakah hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Tidak gini. Sebelum saya menerapkan metode ini ada tantangan. Ada, ya. Tantangan itu pasti ada, ya. Tetapi ketika saya memilih metode ini itu berdampak baik, ya, karena problem driven iterative adaptation itu lagi itu kami sebenarnya itu menerapkan proyek-proyek, ya, proyek-proyek yang telah kami laksanakan di Lombok Tengah, ya, di Waingapu, di NTT, itu menyelesaikan masalah-masalah daerah. Kemudian kita tuangkan bagaimana sebuah sekolah itu menyelesaikan masalah sekolah dengan pendekatan seperti itu. Nah, ketika kita telah menerapkan seperti ini, itu tidak ada tantangan yang signifikan. Kenapa? Karena semuanya dianalisis, kemudian dipetakan, Pak. Ada mapping di situ. Nah, mapping itu dan mapping itu menjadi fondasi yang kuat. Karena di sini kita tidak memutuskan. Kita memutuskan bersama-sama, ya, seperti tadi, work or doesn't work. Jadi tidak ada intervensi ketika doesn't work, ketika itu tidak berhasil, itu malah menjadi gagal, bukan, tetapi ada proses perbaikannya di situ. Strategi ini bisa direview kembali, dikerjakan kembali, kemudian direview lagi. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau tantangan itu saya tidak dapat tantangan yang signifikan. Ada tantangan yang sulit tidak ada. Tidak ada, karena di situ kalau Bapak mempelajari lagi lebih dalam, karena itu ada fishbone gitu. Kalau fishbone itu tulang ikan. Jadi ada strategi itu di situ yang bisa ada 5 host itu, Pak. Ya. Ada mengapa, ada bagaimana, kemudian apa. Jadi semuanya sudah terkonsep dalam strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah misalkan ada guru yang bermasalah, apakah harus melakukan penjadwalan atau seketika saja seperti itu? Oke, yang saya lakukan sekarang kalau di sekolah saya itu Pak ada ketua dewan guru, Pak. Ketua dewan guru. Ya, jadi kenapa ada ketua dewan guru? Sehingga dia ada penyelesaian dasar. Jadi ketua dewan guru itu kan guru sendiri yang dipercayakan, yang dipilih secara bersama menjadi ketua. Sehingga ketika ada masalah yang dapat diselesaikan bersama, maka akan diselesaikan oleh ketua dewan guru. Kalau di ketua dewan gurunya ini selesai, maka selesai. Nah, jadi masalah itu tidak naik ke saya. Jadi kan ada proses pendewasaan di sini. Jangan sebentar kepala sekolah, sebentar lapor kepala sekolah. Tapi kita ada itu. Jadi ketika nanti itu masalahnya berat yang tidak dapat dihadapi oleh dewan guru karena konfliknya begitu berat, maka dewan guru itu akan melapor kepada saya. Nah, ketika melapor, kita analisis kan, nah, barulah nanti kita buat penjadwalan. Jadi seperti itu. Nah,
Jadi tidak ada jadwal khusus. Jadi ada prosedurnya Pak ya? Ada prosedurnya. Di sana sudah ada guru yang dipercayakan, kemudian guru tersebut juga melaporkan hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang terjadi. Gitu, Ya. Pak ya? Ya. Nah, baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Kalau faktor itu, Adakah orang lain seperti itu? oh pasti kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Ya. Seperti tadi ya, kepala sekolah itu di sekolah itu ada ketua dewan guru, ada koordinator kurikulum, ya, ada koordinator kesiswaan, ada koordinator kedisiplinan, ada koordinator hubungan masyarakat. Bapak bayangkan aja ini, kalau semua ini ditangani oleh kepala sekolah, ya, seberapa ruwet kepala sekolah. Kan begitu. Tapi ketika ini dilimpahkan kepada PJ masing-masing, maka ini akan sangat membantu. Nah, jadi seperti itu. Masalah kurikulum, kita akan koordinasi kepada koordinator kurikulum. Begitu juga dengan humas, ya, dengan kedisiplinan dan sebagainya. Saya tidak akan bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik jika saya tidak dibantu oleh teman-teman. Nah, itu dia. Baik, berarti di sini ada poin yang saya tangkap Pak. Terkait dengan kepala sekolah, adakah orang lain yang membantu? Intinya di sini sudah pasti Pak ya. Ya. Nah, karena ada perangkat-perangkat sekolah yang tentunya membantu kepala sekolah dalam proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah lebih baik seperti itu. Ya, bukan hanya guru, juga ada komite. Gitu. Ya kan? Contoh misalnya kita mau pergi school visit atau kemarin itu apa namanya itu kelas project. Ya, kelas project tentang pengenalan budaya apa namanya itu alam sekitar. Ya, apa buat apa lupa saya itu yang dari tanah liat. Ya. Nah, itu kan perlu perizinan situ. Tetapi karena ada komite sekolah ya yang berbau dengan masyarakat, dengan kampus tempat, itu akan mempermudahkan itu. Nah, ya jadi bukan hanya jadi ada range-nya ada Pak. Jadi ada waka, ada komite, kemudian ada pengawas sekolah tentunya. Nah, jika nanti aktivitas ini lebih besar lagi, maka perlu koordinasi dan bantuan dari kepala cabang dinas. Nah, kan begitu dah. Jadi intinya Garis koordinasi dan garis komando. ya itu akan mempermudahkan proses kita. Nah, begitulah. Nah, Pak, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dari pengalaman Bapak, kira-kira apa yang bisa Bapak bisa berikan untuk saya? Oke. Pertama, menjadi kepala sekolah ketika berhadapan dengan guru, posisikan diri Bapak itu sebagai guru. Sehingga Bapak akan tahu kebutuhan guru. Ya, begitu juga seyogyanya pengawas sekolah. Ketika dia ke sekolah, maka memposisikan dirinya itu kepala sekolah. Ya, jadi beda ketika kalau kita bawa, kalau saya tuh ketika saya bawa misalnya berhadapan dengan guru-guru, saya bawa posisi saya sebagai kepala sekolah, sepertinya ada dinding pemisah. Tapi kalau kita kondisikan posisi kita itu sama seperti guru, maka kita akan tahu masalah-masalah guru. Ya, masalah administrasinya, masalah apa yang kendala yang dihadapinya, ya. Jadi tidak terlalu menuntut, tetapi juga kita melihat situasi apa sebenarnya yang sedang dibutuhkan, kendala apa yang dihadapi, sehingga kita bisa bekerja itu dengan harmonis. Nah, dengan harmonis, ya. Kemudian kepada teman-teman koordinator tadi yang menjadi partner kerja kita itu memberikan kepercayaan penuh, ya. Karena kepala sekolah itu tidak selalunya ada di sekolah. Kepala sekolah itu salah satu kerjanya itu adalah meluaskan jejaring. Ketika dia meluaskan jejaring, maka dia pasti akan meninggalkan sekolah. Jika tidak ada regenerasi atau kaderisasi yang dibina, diajarkan bagaimana menjadi seorang leadership, maka akan Bapak pergi itu dengan kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Siapa yang akan menjaga sekolah? Nah,
tapi kalau kita itu sudah kita tinggalkan karena dari proses-proses tadi mereka dah tahu bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana memimpin guru-guru, teman-teman sebaya, maka itu akan mudah. Ya. Bapak pergi dengan tujuan yang nyaman tanpa mengkhawatirkan bagaimana keadaan sekolah. Jadi berikan kepercayaan penuh kepada koordinator yang itu akan yang menjadi partner kepala sekolah. Dan kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Istiarsyah. Untuk wawancara kita hari ini banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan. Kemudian pengalaman terakhir yang bisa Bapak berikan, berarti kita harus memposisikan diri kita dengan ketika kita jadi kepala sekolah, kita harus menjadi guru. Ketika kita jadi pengawas, kita harus jadi kepala sekolah. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi real di lapangannya, seperti itu Pak ya. Nah, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan hari ini terkait perbincangan kita dalam proses pengambilan keputusan dari kepala sekolah yang sudah menjadi kepala sekolah. Nah, itulah yang bisa saya dapatkan hari ini dari Pak Istiarsyah PhD, Kepala Sekolah SLB Vokasional Muhammadiyah Diden. Demikianlah hasil wawancara kami untuk hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas wejangan dan arahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.